Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, jumpa kembali dengan saya pada hari ini, hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024. Baiklah, sebelum kita melanjutkan untuk melakukan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, maka terlebih dahulu kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-57 ayat 11. Demikian dikatakan. Kepada siapa gerangan engkau gentar dan takut, sehingga engkau berdusta dan tidak mengingat aku atau memberi perhatian kepadaku? Bukankah karena aku membisu dan menutup mata, maka engkau tidak takut kepadaku? Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pernah dikhianati enggak? Ada enggak orang yang senang kalau dia dikhianati? Saya yakin semua kita akan berkata, ya tidak ada lah. Betul sekali. Tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang senang kalau dia dikhianati. Karena memang sakit. Sakit sekali pengkhianatan itu. Sakit sekali ketika kita dikhianati. Apalagi kalau yang mengkhianati kita adalah orang-orang terdekat kita. Kalau kita dikhianati oleh suami, istri, anak, atau sahabat dan teman kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memang semua orang mendambakan kesetiaan. Betul tidak? Betul sekali. Ya, dari anak kecil sampai orang dewasa, kita semua mendambakan kesetiaan. Suami mendambakan istri yang setia, sebaliknya istri mendambakan suami yang setia, orang tua mendambakan anak yang setia, sebaliknya juga demikian, anak mendambakan orang tua yang setia, yang bersahabat, yang berteman, juga mendambakan kesetiaan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan tidak hanya kita yang perlu berlaku setia dengan sesama kita. Bukan hanya kita yang mendambakan kesetiaan. Tahu enggak kita bahwa Tuhan pun ingin supaya umat ciptaannya juga setia kepadanya. Dalam segala hal, dalam segala situasi, Tuhan ingin supaya kita umatnya, umat tebusannya berlaku setia kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, namun bagaimana dengan kenyataan yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari? Atau bagaimana dengan yang kita alami? Ternyata kalau kita mau jujur, pengkhianatan itu sudah seringkali terjadi di mana-mana tempat. Sudah banyak orang yang berlaku tidak setia. Kalau kita mau jujur, tidak sedikit suami yang mengkhianati istrinya. Sebaliknya, istri mengkhianati suaminya, berlaku tidak setia. Tidak sedikit anak yang tidak setia kepada orang tuanya. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Dan bahkan Bapak Ibu saudara-saudara yang lebih parahnya lagi apa? Coba? Kita umat manusia, umat tebusan Tuhan. Bahkan kita ini pun tidak sedikit dari antara kita yang tidak setia kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus kita ingat adalah Tuhan itu tidak suka terhadap pengkhianatan. Tuhan itu adalah Allah yang pencemburu. Tuhan tidak mau diduakan. Jangankan Tuhan, kita pun tidak mau diduakan. Bener enggak? Ayo tunjuk tangan dulu. Yang bilang kalau dia senang kalau dia diduakan. Ada enggak? Enggak ada. Kalau ada orang yang berkata, oh aku senang kalau aku diduakan. Oh aku happy kalau suamiku mengkhianati aku. Kalau istriku mengkhianati aku. Itu bohong. Itu enggak normal. Bener enggak Bapak Ibu saudara-saudara? Sebaliknya kita akan marah. Kita akan kecewa. Kita sedih. Kita jengkel.
Ketika kita dihianati, ketika orang itu menduakan kita, ketika orang itu mengkhianati kita. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang pencemburu. Dan Tuhan itu tahu. Hal terkecil sekalipun yang kita lakukan, Tuhan tahu. Kalaupun Tuhan tidak langsung menghukum kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalaupun Tuhan tidak langsung menegur kita atas ketidaksetiaan kita kepadanya, ingatlah, bukan Tuhan tidak tahu. Tetapi Tuhan masih beri kesempatan bagi kita supaya kita bertobat, ya, supaya kita menyesal. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, pada waktunya, kalau kita main-main sama Tuhan, kalau kita tidak bertobat, pada waktunya Tuhan akan bertindak. Itu yang Tuhan mau katakan melalui firman Tuhan hari ini. Ya. Di mana umat Israel itu mengkhianati Tuhan. Mereka lebih takut, lebih gentar, ya, dari yang kepada yang lain daripada kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang apa? Ya, karena aku membisu dan menutup mata, maka engkau tidak takut kepadaku. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan mau menegur mereka bahwa tidak ada yang tidak Tuhan ketahui. Pada waktunya Tuhan akan bertindak, Tuhan akan murka, Tuhan akan menghukum mereka. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya Tuhan tidak marah kepada kita, supaya Tuhan tidak murka kepada kita, jangan pernah menduakan Tuhan, jangan pernah mengkhianati Tuhan. Setialah kepada Tuhan, dan ingatlah, Tuhan sudah terlebih dahulu setia kepada kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, firman Tuhan mau mengingatkan kita, mau mengajak kita semua agar sepanjang kita hidup di dunia ini, marilah tetap setia kepada Tuhan, supaya Tuhan tidak murka kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami agar kami tetap setia kepadamu Tuhan. Yang mengingatkan kami bahwa Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan tidak mau dikhianati. Tuhan mau supaya semua umat ciptaannya, umat tebusannya, berlaku setia kepadanya. Sebab Tuhan akan murka ketika ada umatnya yang tidak setia kepadanya. Bapa yang baik, kami sadar kadangkala kami jatuh ke dalam dosa. Kami lemah, kami tidak setia kepadamu Tuhan. Untuk itu Bapa yang baik, berikanlah kekuatan kepada kami. Berikan hikmat, berikan Roh Kudus-Mu kepada kami Tuhan. Agar dalam segala situasi, dalam segala hal, kami mau setia kepadamu. Karena sesungguhnya kami sadar, kami percaya bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu setia kepada kami. Bahkan Tuhan setia sampai mati di kayu salib. Bapa yang baik, biarlah firman-Mu ini boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ingatkan kami Tuhan, agar kami menjadi umat yang setia kepadamu, agar Tuhan tidak murka kepada kami. Terima kasih Bapa. Di pagi hari ini kami mau berdoa, kiranya Engkau berkati kami Tuhan dalam kami melakukan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Dalam kami melakukan segala pekerjaan kami, tolong Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kesehatan kepada kami. Pimpin dan kuasailah hati, mulut dan pikiran kami Tuhan. Agar apapun yang kami kerjakan, yang kami pikirkan, dan yang kami ucapkan di sepanjang hari ini seturut dengan kehendak-Mu. Berkati setiap umat-Mu yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang menjalani pemulihan di rumahnya masing-masing. Kiranya Engkau menyembuhkan mereka. Apabila ada yang sedang berduka, kiranya Engkau yang menghiburkan mereka. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dengar dan sambutlah doa kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati saudara-saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Horas.